Baik, selanjutnya kita akan bahas soal di halaman 25 ya. Di situ untuk yang bagian A 1/625. Ini kita rubah perintahnya untuk tulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Berarti 625 ini harus kita rubah dulu ya. 625 itu bisa kita rubah ke dalam bentuk basis 5 teman-teman. Ya. Nah, pangkatnya berapa? Sama kayak kemarin cara mencarinya. 5 kali 5 25 dikali 5 125 dikali 5 625. Berarti sini pangkatnya 1 2 3 4. 1/5 pangkat 4 bisa kita rubah menjadi 5 pangkat negatif 4. Berdasarkan sifat A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang B. 125 per 1000. Oke. 125 per 1000 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 125 ya. 125 bagi 125 itu 1. 1000 dibagi 125 itu 8. 8 bisa kita rubah ke dalam bentuk basis 2 pangkat 3. Jadi bisa kita rubah jadi 2 pangkat negatif 3. Ini yang A, yang B. Kita lanjut ke yang C. 8A dikali 2A per 1024. Kita kalikan dulu. 8 kali 2 16. A kali A pangkat 2. 1024 kita tulis lagi. Kita bagi 16 atas dan bawah ya. Ini kita bagi 16, yang bawah kita bagi 16. Yang atas dapatnya 1 A pangkat 2 itu bisa kita tulis A pangkat 2. 1024 dibagi 16. 1024 dibagi 16. Kita ambil 102. 102 bagi 16. Kita kalikan dulu. 16 kali 6. 1 kali 6 6 tambah 3 9. Oke, dapatnya 6 teman-teman ya. 6 kali 16 96. Kurangin 2 kurang 6 nggak bisa, pinjam 1 12, ini sisa 9. 12 kurang 6 9 kurang 9 habis, 4 nya turun. 64 bagi 16 dapatnya 4. 64 kali 16 4 kali 16 64. Jadi dapatnya 64. Itu bisa kita tulis jadi A pangkat 2 per 2 pangkat 6 teman-teman ya. 64. Ini untuk yang bagian C. Kita lanjut ke bagian D nya. Untuk yang D 0,00000343. Berarti kan kita harus rubah dulu ke dalam bentuk pecahan teman-teman ya. Di sini ada berapa angka belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 angka berarti nanti nolnya ada 8. 343 per 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik, ini titik. 343 itu 7 pangkat 3 per 100 juta, itu berarti 10 pangkat negatif 10 pangkat 8. Jadi bisa kita tulis 7 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 8.
Oke. Untuk nomor 3 kurang lebih jawabannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4. 2 pangkat negatif 2. Ini yang A. Perintahnya disuruh ubahlah menjadi pangkat positif. Nah, berarti ini pangkatnya negatif, kita rubah dalam bentuk pangkat positif ya teman-teman ya. Ini pakai sifat yang ini ya. Oke. Berarti 2 pangkat min 2 bisa kita rubah menjadi 1 per A pangkat M. Jadi 1 per 2 pangkat 2. Simpel ya. Lanjut yang B. 3B pangkat negatif 4. Berarti 1 per 3B pangkat 4. Kita pakai sifat yang ini ya. Yang C, 6 Q pangkat negatif 5. Nah, di sini perhatikan. Untuk yang B, ini 3B-nya itu berada di dalam kurung. Otomatis, semua bilangan yang berada di dalam kurung ini, dia termasuk dalam pangkat negatif. Maka, ketika kita rubah, maka semuanya berada di bawah. Berbeda dengan yang C ya. Yang C di sini tidak ada tanda kurung. Maka yang berpangkat negatif itu hanya Q-nya, sedangkan 6-nya itu tidak berpangkat negatif. Maka 6-nya masih berada di atas. Nah, Q-nya berada di bawah. Oke. Kita lanjut yang D. A per 4B pangkat negatif 5. Kita rubah ke pangkat positif. Sama kayak ini tadi. Yang bagian C, 4B pangkat negatif 5. Maka yang berpangkat negatif 5 itu hanya B-nya, 4-nya tidak. Berarti B-nya yang kita pindah teman-teman ya. Jadi A kali B pangkat 5 per 4. Oke. Lanjut yang E. 4C per 16 pangkat negatif 8. Ini berarti 16-nya bisa kita rubah jadi pangkat positif. 4 itu berarti 2 pangkat 2 C kali 16 itu 2 pangkat 4 pangkat 8-nya jadi positif teman-teman ya, karena sudah di atas. Berarti 4 C maka 2 pangkat 2C dikali 2 pangkat 4 kali 8 32. Berarti 2 pangkat 34C. Oke. Dari sini jika ada yang ditanyakan nanti silahkan diulang videonya ya, kalau ada yang belum paham. Kita lanjutkan ke yang nomor 5. Oke, ini teman-teman ya. Untuk soal nomor 5, itu perintahnya disuruh menyederhanakan. Oke, perintahnya disuruh menyederhanakan. Jadi 1 per 5 pangkat 4 per 1 per 5 pangkat 5. Maka bisa kita tulis menjadi 1 per 5 pangkat, ini kita pakai sifat yang ini teman-teman ya, yang A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Ini sifat yang kita pakai teman-teman. Jadi bilangan pokoknya itu 1 per 5, M-nya 4 yang di atas, N-nya 5 yang di bawah. Berarti M dikurang M, berarti kan? 4 dikurang 5 ya. Nah, 1 per 5 pangkat negatif 1. Oke. 1 per 5 ini bisa kita rubah menjadi pangkat negatif. Ingat sifat yang ini. A
pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A. Oke, ada sifat lagi. A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A. Berarti kalau 1 per 5 itu sama aja dengan 5 pangkat negatif 1. Oke, berarti 5 pangkat negatif 1 dikali negatif 1. Maka jawabannya 5 pangkat 1. Atau bisa kita tulis di 5. Oke, paham teman-teman ya? Kita lanjutkan ke yang bagian B. Oke, berarti ini saya hapus dulu aja. Untuk yang bagian B, (4 per 16 pangkat 3 per 8 per 32 pangkat 2. Perhatikan cara menyederhanakannya. 4 di sini kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Oke, jadinya 2 pangkat 2 per 16 itu 2 pangkat 4 pangkat 3 per 8 ini menjadi 2 pangkat 3 per 32 itu 2 pangkat 5 pangkat 2. Perhatikan pangkatnya, kalau per itu dikurang, jadi 2 pangkat 2 kurang 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3 kurang 5 pangkat 2. Maka diperoleh 2 pangkat negatif 2 pangkat 3. Yang ini 2 pangkat negatif 2 pangkat 2. Oke, ini jadinya ini jadinya ini. Oke, ini dikalikan, berarti 2 pangkat negatif 2 kali 3 per 2 pangkat negatif 2 kali 2. Maka diperoleh ini jadi 2 pangkat negatif 6 per 2 pangkat negatif 4. Kalau pangkatnya di bawah, itu berarti kurang. Maka dapat kita simpulkan, kita lanjut ke atas. 2 pangkat negatif 6 per 2 pangkat negatif 4. Kita tulis dulu ya teman-teman ya. Nah, ini baru kita operasikan. 2 pangkat negatif 6 kurang negatif 4. Berarti 2 pangkat negatif 6, tanda ini berubah jadi tambah. Maka 2 pangkat negatif 2. Oke. Ini hasilnya untuk yang nomor 5 bagian B. Sekarang untuk yang bagian C-nya. Saya hapus dulu. Delapan pangkat 2 per 4 pangkat 3 dikali 32 pangkat 5 per 16 pangkat 2. 8 bisa kita rubah ke dalam basis 2, 32 bisa kita rubah ke dalam basis 2, 16 bisa kita rubah ke dalam basis 2 atau bilangan pokok 2, yang 4 juga sama. Maka kita rubah kedua semua jadi 2 pangkat 3, ini untuk yang 8 ya teman-teman. Pangkat 2 per 2 pangkat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 pangkat 5 per 2 pangkat 4 pangkat 2. Kita hasilkan masing-masingnya. Pangkat ke pangkat dikali teman-teman ya. Ya, masih ingat sifatnya nggak? Yang A pangkat M pangkat N itu maka menjadi A pangkat M kali N. Nih ya teman-teman ya, sifatnya ya harus diingat. Maka 2 pangkat 3 kali 2 per 2 pangkat 2 kali 3 dikali 2 pangkat 5 kali 5 per 2 pangkat 4 kali 2. Oke, dipahami betul-betul. 2 pangkat 3 kali 2 berarti 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6
kali 2 pangkat 25 per 2 pangkat 8. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6, maka ini habis ya teman-teman ya, atau bisa kita tulis 1, kebetulan sama. Jadi ini 1 nggak usah kita tulis, kita langsung ke sini teman-teman ya. Jadi ini bisa kita coret begini. Oke, jadi nggak perlu ditulis, kita langsung ke sini teman-teman. 2 pangkat 25 dikurang 8, berarti 2 pangkat 17. Oke, ini untuk yang nomor 5 bagian C. Dipahami teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke bagian D. Untuk yang bagian D, 3 pangkat 2 per 4 pangkat 3 dibagi 8 per 27 dikali 2 per 3 pangkat 3. Nah, ini agak panjang teman-teman ya. Ini semuanya kita rubah ke dalam bentuk basis 2 atau 3 teman-teman ya. 4 bisa jadi 2, 8 itu 2, 27 itu kita berubah ke basis 3. Jadi nanti ada 3 dan ada 2. Oke. Kita tulis dulu. Tanda ini langsung kita rubah teman-teman ya. Bagi ini kita rubah jadi kali dengan syarat 8 dan 27 ini kita tukar. 27 jadi pembilang, 8-nya jadi penyebut. Oke. Jadi perhatikan. 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 pangkat 3. Nih perhatikan. 4-nya saya rubah jadi 2 pangkat 2 ya. Oke, lanjut. Kali, nah nih, baginya saya rubah jadi kali. Maka 8 dan 27-nya kita tukar. 27, atau langsung ya, 27-nya kita rubah jadi 3 pangkat 3. Per 8-nya di bawah kita rubah jadi 2 pangkat 3. Oke, dikali 2 per 3 pangkat 3 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi 3-nya dikalikan masuk teman-teman ya. Oke, lanjut. Berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Yang sama bisa dicoret. Ini sama, ini sama. Maka sisanya 3 pangkat 2 per 2 pangkat 6. Ini adalah bentuk sederhananya teman-teman ya. Baik, jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu ya. Oke, semangat belajar.